Anak-anakku yang berbahagia di manapun kalian berada, kita akan kembali dalam kegiatan lanjutan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk materi yang keempat. Telah hadir bersama kita atau di tengah-tengah kita Ibu Guru Ella Sylvia Sasmi. Inilah Ibu Guru kita yang termuda untuk saat ini. Beliau ini adalah guru pengampu mata pelajaran teknologi informasi atau TK yang mungkin kalian nanti untuk kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9 akan bertemu dengan beliau. Selain mata pelajaran TK, Ibu Guru Ella juga mengajar mata pelajaran prakarya. Nah, di sana nanti kalian akan bertemu di kelas kalian masing-masing. Baiklah, anak-anakku sekalian, untuk materi yang akan disampaikan adalah materi bagaimana cara belajar yang baik atau prinsip-prinsip belajar. Ini adalah materi yang sangat-sangat penting yang Bapak harapkan kalian bisa menyimak dengan bersama, bisa fokus, karena adalah salah satu bekal kalian bagaimana cara belajar yang baik. Mungkin khususnya yang kelas 7 yang masih baru ya, akan mendapatkan sebuah perubahan yang tadinya umpamanya dari kelas SD, mungkin pola belajarnya seperti SD akan berbeda sedikit nanti dengan pola belajar yang ada di SMP. Baiklah anak-anakku, bagaimana Bu Guru sudah siap? Ya. Anak-anak sekalian, baiklah, untuk meningkat waktu materi yang terakhir hari ini, materi yang keempat, kita akan mendengarkan materi tentang prinsip-prinsip belajar atau bagaimana belajar yang baik, ya, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bu Ella. Yang lebih tepatnya materi bagaimana cara belajar yang efektif, ya. Cara belajar yang efektif, Mas Yuda, ya. Cara belajar yang efektif. Anak-anakku sekalian, baiklah, kita akan mulai saja. Untuk waktu dan tepat, kita persilahkan kepada Ibu Guru untuk menyampaikan materi cara belajar yang efektif. Kepada Bu Guru, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan materi cara belajar efektif. Apa sih yang dimaksud dengan belajar efektif? Jadi belajar efektif itu merupakan proses belajar mengajar yang berhasil, yang mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku bagi manusia. Hasil belajar tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Kemudian, tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama, belajar kelompok. Jadi kegiatan belajar kelompok menjadi lebih menyenangkan karena di sini kita
mendapatkan teman untuk berdiskusi. Namun belajar kelompok sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa, baik itu orang tua atau kakak di rumah. Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami. Kemudian tips yang kedua yaitu rajin membuat catatan atau intisari pelajaran. Di sini siswa mencatat bagian-bagian penting dari pelajaran itu dicatat di dalam kertas atau buku kecil. Kemudian yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Jadi untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Kemudian buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Misalkan di sini siswa lemah dalam pelajaran matematika, sehingga lebih sering berlatih pada mata pelajaran tersebut. Kemudian buatlah jadwal belajar yang baik. Kemudian tips yang keempat, disiplin dalam belajar. Jadwal belajar harus dijalankan dengan baik. Contohnya, belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dan konsentrasi secara penuh. Kemudian disiplin dalam belajar juga, di sini siswa dapat membagi waktu, jadi tidak harus waktu itu full digunakan untuk belajar, namun juga ada waktu untuk makan, mandi, ibadah, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawaban tersebut. Kalau jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Selanjutnya, tawarkanlah pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. Selanjutnya, belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan, karena bisa saja hal tersebut tidak ada dalam buku atau materi secara tertulis. Ketika waktu luang, bacalah kembali catatan yang telah dibuat. Kemudian ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Ketika menguji diri sendiri dengan latihan soal, periksa jawaban dengan kunci jawaban. Kemudian pelajari kembali soal-soal yang masih salah. Kemudian yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya siswa akan panik sebelum melakukan ujian dan akan belajar sampai larut malam karena belum siap menghadapi ujian di esok harinya. Sebaiknya ketika akan ujian, tetap tidur tepat waktu karena jika begadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak. Kemudian yang ke-8, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Yang ke-9, jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, maka kerjakanlah tanpa ragu.
atau bisa mengajak beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas secara bersama-sama. Kemudian yang ke-10, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawaban tersebut. Jangan menunggu guru untuk memanggil dan menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya, jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila ada materi yang belum dipahami. Yang ke-12, kerjakan PR. Kerjakan PR dengan baik, jangan mencari alasan entah itu lupa untuk mengerjakan PR. Tips yang ke-13, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Sewaktu-waktu ada ulangan, tidak banyak yang harus dipelajari. Selanjutnya, cukup istirahat, makan, dan bermain. Jadi semuanya harus seimbang. Setelah pulang sekolah, biasanya siswa di sini kan maunya cepat-cepat untuk bermain dan melupakan segala hal penting lainnya. Contohnya makan dan istirahat. Padahal setelah seharian di sekolah, tak terasa badan kita membutuhkan masukan energi tambahan yang bisa didapatkan dari istirahat dan makan. Oleh karenanya, kita harus dapat membagi waktu untuk makan, istirahat, dan bermain. Kemudian yang ke-15, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Apabila tidak menyenangi suatu mata pelajaran, contohnya matematika, maka banyak-banyaklah berlatih mengikuti kursus dan belajar kelompok dengan teman. Kemudian cari seorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing terbaik selain guru. Jadi orang tua di rumah bisa membimbing anak-anak ketika belajar di rumah. Apabila dalam belajar di rumah masih ada yang kurang jelas dari penjelasan tersebut, siswa dapat menanyakan kembali kepada guru di sekolah. Selanjutnya, niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, yang ada malah pikiran melayang kemana-mana, entah itu tentang makanan, game, dan lain-lain. Oleh sebab itu, belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. Selanjutnya, mulailah dari hal yang kecil. Mulailah belajar dari topik yang paling Anda kuasai. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang. Hal ini dimaksudkan agar tidak langsung down dan putus asa jika mengerjakan soal-soal sulit terlebih dahulu. Kemudian sering-seringlah praktis. Dalam latihan dan latihan itulah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Tips selanjutnya yaitu fokus. Ketika belajar, kita dituntut untuk serius. Jangan setengah hati karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Yang terakhir, menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Cobalah untuk mencari hal terkait apa yang sedang kita pelajari dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan internet, koran, buku, dan lain-lain. Tentunya kita juga tidak mau ilmu yang kita dapatkan hanya terbatas.
Untuk itulah sumber dan media hanya sebagai pelengkap dalam belajar yang baik dan benar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian yang masih berada di rumah, yang sedang menyimak, mengikuti siaran langsung ini. Tadi sudah disampaikan bagaimana cara belajar yang efektif dan baik. Jadi belajar pada intinya adalah sebuah rutinitas. Artinya kalau dalam ajaran Islam itu dikatakan istiqomah. Nah, apabila sesuatu apa saja kalau dikerjakan dengan istiqomah atau terus-menerus dengan niat yang kuat, maka akan membuahkan hasil yang baik. Itu kira-kira kesimpulannya. Kemudian teknik-teknik belajarnya sudah disampaikan tadi. Kemudian aku ingatkan bagi siswa seluruhnya yang ingin mendapat bimbingan bagaimana cara belajar yang baik di SMP Jalur Pada membuka layanan konseling untuk guru BP atau BK. Nah, anak sekalian, demikian materi yang kalian dapat ikuti pada hari ini. Kemudian kita akan lanjut untuk besok pada channel El Malka Media. Terima kasih kepada El Malka Media ini yang sudah menyiarkan secara langsung dari kemarin. Ya, terima kasih Mas Yuda atas partisipasinya mendukung kegiatan evaluasi ini. Oleh karena itu kepada seluruh anak-anak silakan di like atau di subscribe channel ini untuk mendapat layanan sebaik-baiknya. Demikian yang Pak Guru bisa sampaikan untuk hari ini. Selamat belajar, selamat mengikuti kembali sampai ketemu besok pagi untuk kegiatan jadwal yang terakhir MPLS tahun 2020-2021. Dalam kurangnya kami mohon maaf. Bila saya hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera.